Selamat sore Pak, perkenalkan nama saya Beatrice Anggreni Syahaan dengan NIM 12S22020 dan peer saya. Kenalkan Pak, saya Gracia Purba dari NIM 12S0040. Kami dari Prodi S1 Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini kami akan merepresentasikan penjelasan kami terkait Q02, yaitu yaitu tentang Advanced Disjoint. Baiklah, untuk modelnya akan dijelaskan oleh peer saya. Sebelum itu, pada sekali ini, kami diminta untuk melakukan analisis kembali terhadap studi kasus pada akademik simulator, serta mengembangkan sebuah fitur tambahannya. Lalu, bila diperhatikan, terdapat sebuah persoalan dari studi kasus akademik simulator, yakni tentang robustness dengan ilustrasi sebagai berikut. Dalam operasional kegiatan akademik, suatu tahun akademik diselenggarakan dalam 2 semester reguler, TOT, dan event, dan sebuah semester antara short. Dalam satu semester dapat dilaksanakan lebih dari satu mata kuliah, dan setiap mata kuliah dapat diikuti oleh sekumpulan mahasiswa. Jadi penyelenggaraan perkuliahan suatu mata kuliah tersebut dengan semester lainnya dapat dilakukan oleh dosen atau tim dosen dengan konfigurasi yang dapat berbeda. Sebagai contohnya itu mata kuliah operating system pada pelaksanaan sebelumnya diampu oleh dosen inisial GPS, THS, dan AZP. Namun pada pelaksanaan berikut diampu oleh GPS dan THS. Jadi setiap mahasiswa dapat mengikuti beberapa mata kuliah pada satu semester di suatu tahun akademik. Di akhir semester, mahasiswa akan diberi nilai hasil dari serangkaian assignment. Bila nilai dirasa kurang memuaskan, maka mahasiswa dapat mengajukan remedial dengan pemenuhan terhadap syarat dan aturan yang berlaku. Bila bila nilai akhir mahasiswa dapat mengajukan remedial dengan pemenuhan terhadap syarat dan aturan yang berlaku, maka dirasa masih kurang memuaskan. Jadi mahasiswa dapat mengambil kembali mata kuliah tersebut pada semester yang akan datang. Lalu kita buat case yang perlu ditambahkan dalam bukti ini, yaitu dengan course history, dimulai dari semester dan tahun akademik di mana mata kuliah course tersedia untuk enrollment yang mengikuti serta prestasi grade yang diraihnya. Lalu apa itu disjoin? Pada studi kasus sebelumnya belum jelas belum jelas dijabarkan mengenai relasi antara mata kuliah dan periode pelaksanaan pada suatu semester di satu tahun akademik serta kemungkinan perbedaan konfigurasi pengampunya. Hal ini akan berpotensi pada inkonsistensi solusi. Sebagai contohnya, mata kuliah sudah dibuka setiap tahun akademik mendatang, lalu mata kuliah ini akan dibuka namun bisa saja oleh pengampu yang berbeda. Lalu eh, kita buat daftar operasi yang perlu diperlukan dalam solusi code kali ini, itu menambahkan lecture sebagai fitur yang akan dikembangkan, lalu menambahkan student detail, course, course opening, enrollment opening, grading, dan remedial. Lalu course history. Namun pada case berikut ini kita akan menambahkan eh, sebuah fit sebuah case yang dimana find the best student dan the best student. Lalu yang akan terjadi perubahan dalam menambahkan data mahkota kuliah. Kini sebuah mata kuliah hanya terdiri dari 4 buah data, yakni sebagai kode mata kuliah atau code, nama kuliah, kredit, dan nilai minimum dengan format masukan yang akan diberikan pada berikut ini. Lalu kita diminta untuk mengembangkan fitur untuk menambahkan sebuah data periode pembuka mata kuliah. Sebuah periode mata kuliah dapat direpresentasikan dengan atribut dengan pada mata kuliah course code, tahun akademik, semester, serta dosen pengampunya atau lecture listnya. Lalu bahwa dosen pengampu itu ditulis dalam bentuk inisial dan dapat saja terdiri dari beberapa inisial untuk kuliah yang diampu bersama-sama.
Lalu pembukaan mata kuliah course opening hanya dapat dilakukan bila mata kuliah course dan dosen lecture terkait sudah terlebih dahulu terdaftar di dalam simulator tersebut. Lalu kita diminta untuk menambahkan fitur baru yaitu mencari mahasiswa terbaik berdasarkan performa di semester ganjil dan genap. Jika ada terdapat kesamaan di antara mahasiswa tersebut, maka diambil adalah dengan NIM genap dari semester genap. Lalu setelah mendapatkan nama-nama mahasiswa terbaik tersebut, kita akan menambahkan student ke dalam list mahasiswa terbaik. Lalu ini digunakan untuk menampilkan sejarah pelaksanaan satu mata kuliah yang diurutkan melalui dari pertama kali dibuka. Pada fitur ini juga ditampilkan daftar mahasiswa beserta prestasi yang telah dicapainya pada suatu periode pelaksanaan tertentu. Berikut sebuah format inputan yang akan kita masukkan ke dalam sebuah code. Ada lecture, course add, student add, enrollment, lalu fitur tambahannya tadi itu find the best student dan add the best student. Sebelum kembali ke code-nya, saya akan menjelaskan tentang model apa saja yang ada dalam code berikut. Yang pertama ada model class course di mana memiliki 4 parameter yaitu string code dengan private string code dengan tipe data string dengan variable code. Lalu ada private string name dengan tipe data string dengan variable name. Lalu tipe data integer dengan variable credit, lalu tipe data string dengan tipe data dengan variable level. Lalu kita buat konstruktornya, di mana konstruktor ini yang berguna untuk menginisialisasikan sebuah variabel dan menyimpan informasi tentang sebuah mata kuliah. Lalu ada metode getter, di mana metode getter ini untuk mengembalikan nilai-nilai dari variabel ke dalam anggotanya. Lalu ada metode override, di mana ini untuk mengembalikan representasi string dari objek dengan menggabungkan nilai-nilai variabel anggota yang dipisahkan oleh tanda type. Lalu ada class course opening, di mana semua variabelnya bertipe data string dengan variabel course code, academic year, semester, lecture list, dan initial. Lalu ada konstruktornya yang berguna untuk menginisialisasikan semua variabelnya. Lalu ada getter untuk menampilkan semua nilai dari atribut. Lalu ada setter yang mengatur nilai baru pada variabel anggota. Lalu ada metode override untuk menampilkan semua inputan ke dalam sebuah code dengan ditandai dengan tanda pipe. Lalu ada enrollment, pas enrollment sama seperti sebelumnya itu terdapat tipe data string pada semua variabel dengan variabel course code, student ID, academic year, semester year, dan previous grade. Dengan construction public enrollment dengan memasukkan semua tipe datanya dan variabelnya. Lalu memakai this course code sama dengan course code, selalu menggunakan setter, lalu juga menggunakan getter. Selanjutnya itu ada class lecture, di mana semua juga memiliki tipe data integer dengan variabel ID, nama, inisial, email, dan studi program. Lalu mempunyai metode getter untuk menyimpan, mengembalikan nilai-nilai dari variabelnya. Selanjutnya ada student dengan tipe data string dengan variabel ID, nama, year, dan studi program. Lalu ada constructor-nya, lalu ada getternya, dan lalu ada override. Selanjutnya
Baiklah Pak, sekarang bagian saya untuk menjelaskan driver satu. Jadi di driver satu ini kita eh, pertama-tama kita deklarasikan dulu kelas driver satunya. Kemudian di line 13 itu merupakan metode main, jadi itu merupakan titik masuknya eksekusi program Java. Kemudian ada pendeklarasian beberapa rilis, yaitu rilis course, rilis student, rilis enrollment, rilis lecture, dan rilis course opening untuk menyimpan objek kursus mahasiswa, pendaftaran dosen, dan pembukaan kursus. Kemudian ada objek headset untuk memastikan tidak adanya duplikasi atau duplikat dari si ID mahasiswa. Kemudian eh, ada loopingan while yang akan terus berjalan selama pengguna itu bukan. Kemudian di line 27 dan 28, pengguna ini dipisahkan menggunakan token dengan delimiter. Dan aksi yang diminta pengguna di identifikasi. Kemudian ada switch action, di mana kita memulai sebuah statement switch case untuk menangani berbagai aksi yang diminta oleh si user. Kemudian ada case lecture add. Jika aksinya adalah lecture add, maka objek lecture baru akan dibuat dan ditambahkan ke dalam release lecture list. Lecturers. Kemudian ada case course add, di mana jika eh, aksinya adalah course add, maka objek course baru dibuat dan ditambahkan ke dalam release courses. Kemudian jika aksinya adalah student add, maka objek student baru dibuat dan ditambahkan ke dalam release students jika ID mahasiswa belum ditemukan ataupun belum ada. Kemudian enrollment add, maka objek enrollment baru dibuat dan ditambahkan ke dalam release enrollment. Kemudian Guest Enrollment Gate yang akan menangani penambahan nilai pada pendaftaran berdasarkan informasi yang diberikan oleh si pengguna. Kemudian Course Open yang akan menangani pembukaan kursus berdasarkan informasi yang diberikan oleh pengguna. Kemudian, kemudian ada Case Course History yang menangani pencetakan riwayat kursus mahasiswa berdasarkan informasi yang diberikan oleh pengguna. Kemudian ada Case Student Details, di mana ini tuh bagian ini menangani pencetakan detail mahasiswa yang diberikan oleh berdasarkan informasi yang diberikan oleh pengguna. Kemudian student transcript, pencetakan transkrip mahasiswa. Kemudian ini ada yang ditambahkan dari channel 8, yaitu find the best student, di mana ini akan menangani pencarian oleh the best student berdasarkan informasi yang diberikan oleh si pengguna. Si enrollment remedial ini untuk menangani pendaftaran remedial. Setelah itu, setelah selesai baca input, scanner ditutup untuk menghindari kebocoran sumber daya. Kemudian em, line 285 adalah loopingan yang digunakan untuk mencetak setiap objek lecture dalam release lecture. Kemudian line 209 mencetak setiap objek course dalam release courses. Kemudian 293 loopingan yang digunakan untuk mencetak setiap objek student dalam release students. Kemudian line 297 loopingan untuk mencetak setiap objek enrollment dalam release enrollments. Format cetaknya itu adalah kode kursus, ID mahasiswa, tahun akademik, semester, dan nilai. Dan line 303 private static Boolean. Ini metode yang memeriksa apakah ID si mahasiswa itu sudah adakah dalam hash set students atau belum. Jadi ini digunakan untuk mencegah duplikasi ID mahasiswa yang telah disampaikan di atas tadi saat menambahkan mahasiswa baru. Dan
Line 307 ini metode untuk mengurutkan release enrollment berdasarkan tahun akademik. Ini digunakan untuk mengurutkan riwayat pendaftaran kursus mahasiswa. Kemudian ada private static double calculate GPA untuk menghitung GPA atau grade point average seorang mahasiswa berdasarkan pendaftarannya. Jadi ini tuh menggunakan nilai dan kredit kursus untuk menghitung total skor dan total kredit lalu mengembalikan rata-rata skor. Kemudian ada private state static in get course credit untuk mendapatkan jumlah kredit suatu kursus berdasarkan kode kursusnya. Kemudian private static double metode untuk mengonversi nilai huruf menjadi poin skala nilai. Ini bisa kita lihat di sini juga case-nya case A, case AB, B, C, C, D, E. Kemudian ada private static void and handle enrollment remedial. Ini metode untuk menangani pendaftaran remedial yang memperbarui nilai pendaftaran yang sesuai. Baiklah Pak, kami akan mencoba meran Q02 kami. Make test 07. Make test 07. Underline. Apa? Enter. Terus Yang ini ya. Ini? di huruf ini. Itu input yang dimasukin. Oh. Baiklah Pak, dari hasil yang kami dapat, kami tidak mendapatkan find the best student dan kami menghasilkan nol. Dan kami memperoleh nilai 50 poin untuk Q09-nya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Berikut demikianlah presentasi dari Q02 kami. Terima kasih. Masih Pak.